Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 9. Di sini saya akan mempresentasikan tentang matpen biografi. Apa itu pengertian dari biografi, dari kaidah biografi, dan juga tujuan biografi. Yang pertama, tentang pengertian biografi. Biografi adalah teks yang berisi kisah nyata atau perjalanan hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain. Biografi biasanya menceritakan pengalaman hidup tokoh mulai dari masa kecil, latar belakang, bisa pendidikan, perjuangan, hingga pencapaian atau jasa-jasa beliau. Jasa-jasa tokoh tersebut maksudnya. Biografi juga biasanya memuat informasi penting tentang perjalanan hidup, perjuangan, prestasi, dan pengaruh tokoh tersebut terhadap lingkungan ataupun dunia. Biografi bertujuan untuk memberikan inspirasi dan juga menghargai jasa tokoh serta menyampaikan nilai-nilai kehidupan yang bisa dipelajari oleh pembacanya. Sedangkan jika ditulis oleh tokoh tersebut, maka bisa disebut bukan biografi, autobiografi ya. Adapun tujuan dari penulisan biografi. Tujuannya yang pertama memberikan inspirasi. Bagaimana memberikan inspirasi? Biografi tokohnya biasanya menggambarkan perjuangan keras atau ketekunan yang bisa memotivasi pembaca. Yang kedua, menghargai jasa atau peran tokoh. Ya, untuk mengenang saja atau menghormati kontribusi pencapaian penting yang dilakukan oleh tokoh tersebut. Yang ketiga, memberikan informasi. Informasi atau pengetahuan. Biografi menyajikan fakta atau tentang kehidupan tokoh tersebut sehingga pembaca bisa memahami sejarah mulai dari peristiwa penting yang berkaitan dengannya. Yang keempat, bisa menyampaikan nilai-nilai kehidupan seperti menyampaikan seperti kejujuran, semangat perjuangan, semangat keberanian, tanggung jawab, ataupun cinta tanah air. Yang kelima, bisa menjadi sumber inspirasi atau pendidikan karakter. Ini cocok digunakan dalam pendidikan ya, untuk membentuk karakter siswa melalui nyata dari tokoh-tokoh tersebut, tokoh-tokoh hebat tersebut. Adapun struktur teks biografi. Yang pertama itu orientasi. Orientasi itu apa? Pengenalan tokoh. Pengenalan tokoh meliputi nama, tempat, tanggal lahir, latar belakang, ya, latar belakang keluarga. Yang kedua, peristiwa atau masalah penting. Peristiwa atau masalah penting ini rangkaian kejadian membentuk perjalanan hidup tokoh tersebut ya. Itu adapun biasanya ada tantangan, ada pencapaiannya ya. Yang ketiga, reorientasi atau penutup. Pandangan penulis terhadap seperti kesimpulan atau pesan moral dari kisah hidupnya. Yang ada juga ciri-ciri biografi. Ciri-ciri dari teks biografi itu berisi fakta atau kejadian nyata. Biasanya itu seperti itu. Yang kedua, biasa menceritakan tokoh terkenal atau inspiratif. Ini menjadi tokoh terkenal ya, seperti pemimpin, ilmuwan, seniman, seperti itu. Yang ketiga, menggunakan urutan waktu. Urutan waktu itu seperti kronologisnya seperti apa? Kronologis itu seperti kejadian dari masa kecil hingga dewasa sampai saat ini. Ya, yang keempat, menggunakan sudut pandang orang ketiga. Karena ditulis oleh orang lain, jadi dia diganti ia atau dia atau beliau, itu menggunakan sudut pandang orang ketiga. Yang kelima, mengandung informasi penting seperti
latar belakang keluarga, pendidikan, perjuangan, tantangan, dan pencapaian tokoh tersebut. Yang keenam, mengandung nilai-nilai atau pesan moral. Pembaca bisa mendapatkan nilai dari nilai kehidupan dari tokoh yang diceritakan. Jadi kita bisa menilai gimana karakter dari tokoh tersebut. Yang ketujuh, menggunakan bahasa formal atau naratif. Biasanya ditulis dengan gaya bercerita, naratif, atau baku. Sekian dari saya, nanti saya dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bagus Yudin, akan melanjutkan penjelasan bab selanjutnya yang telah diawali tadi oleh rekan saya Bu Ainun. Yang selanjutnya yakni tentang kaidah kebahasaan biografi. Kaidah kebahasaan biografi ini merupakan salah satu cara untuk apa saja yang diperlukan dalam menggali biografi seorang tokoh. Yang pertama yaitu menggunakan kata kerja aktif, seperti ada membangun, menulis, berjuang, menciptakan. Nah, ini intinya itu menjelaskan tentang berupa apa yang diperjuangkan oleh tokoh yang kita wawancarai. Seperti kalau kita bertanya ke seseorang yang bernama siapa gitu, oh dia telah membangun gedung pencakar langit gitu, itu merupakan kata kerja aksi atau aktif. Yang kedua yaitu menggunakan kata kerja pasif, itu condong seperti kata-kata yang telah dialami beliau, seperti pernah dilahirkan oleh siapa, kemudian dilahirkan di mana, dibesarkan di mana, dididik di sekolah mana, oleh guru siapa. Itu adalah merupakan contoh dari penggunaan kata kerja pasif. Yang ketiga yaitu menggunakan kata hubung kronologis atau temporal. Nah, ini adalah kata-kata bahasanya itu seperti yang menyambungkan. Nah, seperti kemudian, setelah itu, sejak kecil, pada akhirnya. Itu merupakan awal-awal dari cerita atau lanjutan dari cerita. Seperti contohnya, setelah menyelesaikan kuliah ia bekerja di perusahaan teknologi. Jadi kan ini menjelaskan lanjutan-lanjutan dari cerita beliau. Yang keempat yaitu menggunakan kata rujukan. Nah, kata rujukan ini adalah kata ganti yang merujuk pada tokoh seperti dia, beliau, tokoh tersebut. Nah, ini adalah kata-kata rujukan ini kata pengganti yang tertuju pada beliau. Nah, seperti beliau berarti kan ini dimaksud itu tertuju kepada si orang yang kita wawancarai. Yang selanjutnya adalah menggunakan kata sifat untuk menggambarkan kepribadian atau ciri tokoh seperti sabar, jujur, dan gigih. Contohnya, ia dikenal sebagai sosok yang rendah hati dan penuh keras. Ini adalah kata yang kita mengakui mereka, kita mengakui beliau. Nah, seperti kalau memang beliau baik, kita juga mengakui dia karena baik, karena kedermawanannya. Nah, itu bisa. Yang selanjutnya adalah menggunakan kalimat kompleks, kalimat panjang yang menggabungkan beberapa informasi. Jadi dalam penggunaan ini, menggunakan kalimat kompleks itu adalah kita tetap menjelaskan beberapa informasi dalam satu kalimat. Jadi kita harus lebih meminimalisir penggunaan kata berlebihan. Jadi secukupnya saja. Yang saja adalah contoh tokoh dalam biografi. Nah, ini untuk di negara Indonesia saja, ini ada beberapa tokoh seperti Insinyur Soekarno,
Raden Ajeng Kartini, Ki Hajar Dewantoro, dan beberapa lagi. Nah, itu adalah tokoh-tokoh yang sangat berpengaruh untuk kemajuan atau kemerdekaan negara Indonesia. Jelas, mereka sangat jelas berjasa gitu. Yang selanjutnya ini tokoh dunia ini juga berpengaruh dan dikenal, bahkan pengalamannya pun itu dipakai oleh hampir seluruh negara. Jadi ilmu dasar yang ini ada dari Nelson Mandela yang merupakan orang yang pejuang anti apartheid. Ini adalah salah satu orang dari Afrika yang dipenjara selama 20 tahun dan bisa menjadi presiden Afrika yang berkulit hitam. Itu merupakan sebuah pencapaian yang sangat tidak biasa. Yang kedua ini ada Mahatma Gandhi. Ini adalah tokoh dari India yang terkenal memimpin negaranya tanpa ada kekerasan. Ini juga merupakan pencapaian yang sangat bagus karena banyak sekali contoh-contoh pemimpin yang masih arogan atau otoriter. Kemudian ada lagi Albert Einstein yang mengenalkan ilmu fisika yang mengenali cara manusia memahami ruang dan waktu. Dan yang selanjutnya, kemudian bab selanjutnya ada lagi aktivasi belajar. Nah, ini adalah cara kita untuk belajar tentang memahami biografi seseorang. Ya, yang pertama kita bisa membaca teks biografi dari orang-orang lain, kemudian kita bisa berdiskusi tentang nilai-nilai dan gayanya, nilai dan bahasa yang digunakan. Kemudian yang kedua kita menulis teks biografi. Nah, ini siswa-siswi itu kita mintai untuk menuliskan beberapa biografi orang-orang tokoh-tokoh yang ada di sekitarnya. Itu juga sangat banyak, mulai dari guru, bisa dari orang tuanya, itu kan juga merupakan orang-orang yang berpengaruh. Yang ketiga ini presentasi tokoh. Presentasi tokoh ini nanti siswa juga nanti akan dituntut untuk mempelajari tata cara membuat PowerPoint, bisa poster, bisa nanti bisa jadi seperti komik juga bisa. Banyak sekali tata cara. Maksudnya ada lagi seperti kuis, permainan lah. Ini kan permainan mengedukasi. Ini kan juga nanti kita bisa bermain tanpa harus merasakan rasa kejenuhan, karena ya juga namanya juga bermain. Kemudian ada drama atau role play. Nah, ini siswa memerankan tokoh biografi. Nah, nanti siswa-siswi bisa memerankan memerankan tokoh yang dijelaskan, seperti nanti bisa misal menjadi tokoh Insinyur Soekarno, kita akan menampilkan kisah kemerdekaan. Nah, nanti kan itu ada yang menjadi prajurit, ada yang menjadi Pak Soekarno, bisa. Dan mewawancarai tokoh yang nyata. Jadi tokoh yang ada itu nanti bisa kita langsung wawancarai. Gimana caranya? Tadi di atas sudah dijelaskan tentang kaidah bahasa biografi. Nah, itu ya, mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Untuk kesimpulannya, selanjutnya ya, ini kesimpulan. Teks biografi itu adalah teks yang menceritakan tentang kisah hidup seseorang untuk dikenang. Nah, itu biografi ditulis oleh orang lain, sehingga jadi untuk kita yang menulis teks biografi otomatis juga ingin mempunyai pendekatan atau pengenalan kepada tokoh yang kita bahas. Dan berupa apa? Itu adalah informasi-informasi penting seperti latar belakang perjuangan, prestasi, nilai-nilai kehidupan dari tokoh tersebut.
bahkan profil-profil dari tokoh. Tujuan penulisan ini adalah untuk memberikan inspirasi, menghargai jasa tokoh, serta menyampaikan pesan moral. Jadi dari kisah kehidupan seorang tokoh yang kita cari tentang biografinya, itu pastinya kita orang tersebut pasti juga berpengaruh, pastinya juga berprestasi, bahkan nilai kehidupan yang ada pada tokoh tersebut itu juga sangat dibutuhkan. Nah, ciri khas teks biografi biasanya menggunakan bahasa-bahasa naratif, fakta yang kronologis, dan banyak memakai kata kerja aksi serta kata hubung waktu. Lah yang namanya ini juga tokoh biografi ini, tokoh-tokohnya kan biasanya kita bisa wawancara langsung karena orang yang kita wawancarai masih hidup. Nanti kalau yang sudah tiada mungkin kita bisa memetiknya dari kisah-kisah beliau semasa hidupnya, kita bisa membacanya, kita bisa mewawancarai kerabat-kerabat orang yang kita wawancarai, orang yang kita tulis biografinya. Kemudian meladani nilai positif dan perkembangan melalui pembelajaran teks biografi. Seluruh siswa yang belajar diharapkan bisa meladani nilai positif dan mengembangkan kemampuan membaca menulis berbasis teks faktual. Nah, teks faktual itu adalah teks yang berbasis teks yang faktanya nyata. Jadi intinya kita harus mau membaca. Mungkin hanya itu yang bisa disampaikan oleh kelompok 9. Tidak ada kurang. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.